Selamat pagi, selamat hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Kita mengawali hari ini, pagi hari ini dengan segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga kita senantiasa mengawali juga dengan penuh syukur dan juga ungkapan terima kasih atas kasih dan berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Hari ini selamat untuk Anda semua yang mungkin merayakan hari-hari spesial, entah itu di dalam ulang tahun ataupun juga di dalam peringatan-peringatan khusus di dalam keluarga Anda masing-masing. Hari ini hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022, kita akan membaca dan merenungkan bacaan Injil untuk Injil Matius dari bab 23 ayat 23 sampai dengan 26. Pada waktu itu Yesus bersabda, "Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab persepuluhan dari selasih adas manis dan jintan kalian bayar, tetapi yang terpenting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan, belas kasih, dan kesetiaan. Yang satu harus dilakukan, tetapi yang lain jangan diabaikan. Hai kalian pemimpin-pemimpin buta, nyamuk kalian tepiskan dari minumanmu, tetapi unta di dalamnya kalian telan. Celakalah kalian hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kalian orang-orang munafik, sebab cawan dan pinggan kalian bersihkan sebelah luarnya, tetapi sebelah dalamnya penuh rampasan dan kerakusan. Hai orang-orang Farisi yang buta, bersihkanlah dahulu sebelah dalam cawan itu, maka sebelah luarnya juga akan bersih." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara sekalian, di dalam segala pengalaman dan juga perjalanan serta semua kegiatan hidup kita, pasti kebanyakan dari apa yang kita lakukan memiliki makna dan juga arti. Artinya, hal-hal besar yang kita buat, pilihan-pilihan yang kita lakukan, atau perbuatan-perbuatan yang kita pilih, yang kita anggap sebagai sesuatu yang penting, pasti ada isi atau ada arti dan ada tujuannya. Tapi kerap kali di dalam menjalani dan juga melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut, kalau tidak hati-hati bisa jadi malah kita melupakan isinya. Lebih banyak berfokus pada kemasannya. Contoh gitu ya, di saat kita menghadiri suatu pesta, menghadiri suatu pertemuan, menghadiri suatu undangan yang punya tujuan tertentu di dalam kegiatan kita malah disibukkan dengan segala sesuatu yang sifatnya adalah tambahan, sesuatu yang kelihatan, sesuatu yang bisa dipandang orang, sehingga kita lupa dengan isi apa yang akan kita lakukan di tempat tersebut. Misalnya di saat kita menghadiri sebuah rapat gitu ya, kita mungkin lebih sibuk dengan apa yang akan kita pakai, misalnya apa yang akan kita bawa, tetapi lupa bahwa di dalam pertemuan itu ada hal-hal yang harusnya kita bawa dan tidak boleh kita lewatkan. Dan ternyata karena kita hanya fokus pada hal-hal yang luarnya saja, maka hal yang penting justru malah tidak terbawa. Kita lupakan dan malah menjadi sesuatu yang kita kesampingkan. Hari ini Tuhan Yesus juga mengajak kita untuk tidak mengesampingkan apa sih yang menjadi tujuan kita di dalam beriman. Kita jangan sampai beriman tetapi hanya memfokuskan sesuatu kepada hal yang di luarnya saja. Relasi di dalam beriman adalah bagaimana kita membangun relasi dengan Tuhan secara personal. Bagaimana kita punya waktu hening, bagaimana kita punya waktu yang memang kita khususkan untuk Tuhan di dalam doa kita ataupun mungkin di dalam usaha-usaha rohani lain yang kita lakukan, yang kita usahakan. Jangan sampai kita hanya memfokuskan hidup beriman kita justru pada hal-hal yang sifatnya tambahan saja. Sesuatu yang sebetulnya tidak esensial, yang tidak terlalu penting. Maka saudari-saudara sekalian, Tuhan mengajak kita untuk senantiasa beriman. Tapi beriman adalah bagaimana pertama-tama kita punya relasi yang dekat dengan Tuhan. Bagaimana kita punya relasi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana kita punya waktu
waktu yang memang kita khususkan hanya untuk Tuhan. Semoga di dalam hidup beriman kita punya relasi yang intim, punya relasi yang dekat dengan Tuhan, karena sebetulnya letak dari beriman adalah usaha kita untuk membangun keintiman dan relasi yang personal dengan Tuhan Sang Pemberi kehidupan. Semoga hari ini penuh dengan berkat untuk Anda semua di dalam pekerjaan dan juga hidup harian Anda. Semoga hari ini kita semua dilindungi, diberikan rahmat kesehatan, sukacita dan kesejahteraan, dan senantiasa dijauhkan dari segala hal yang buruk. Selamat pagi, selamat menikmati hari ini, hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022. Semoga berkat Tuhan senantiasa menyertai Anda dan semanggi semangat pagi hari ini.